Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materinya kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke logaritma untuk matematika peminatan kelas 10 ya. Setelah kemarin kalian mengikuti PTS dan PTS susulan maupun remedial. Nah, sekarang kita masuk ke logaritma untuk matematika peminatan. Di matematika wajib kalian sudah menerima materi logaritma sebetulnya ya. Tapi tidak apa-apa, Bapak mulai dari awal. Logaritma itu apa sih Pak? Logaritma ya, kalian mungkin di SMP pernah sebetulnya belajar tentang logaritma. Si logaritma itu karena eksponen dengan logaritma itu adalah hubungannya inverse ya. Contoh misalkan di eksponen kita pernah belajar tentang 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dari mana 8? 2 kali 2 kali 2. 3 kali ya. 2 kali 2 kali 2. 3 kali. Jadi hasilnya 8. Kita juga bisa menulis ini dalam bentuk logaritma. Nah, contohnya begini. 2 log 8 sama dengan 3 gitu ya. Jadi ini mencari hasilnya yang 8, kalau ini mencari pangkat ya. 2 pangkat 3 8, kalau ini 2 log 8 sama dengan 3. Jadi kita mencari pangkatnya. Nah, 2 ini kita sebut sebagai basis ya, atau bilangan pokok. Yang ini kita sebut hasil ya. Ini kita sebut hasil, yang ini basis, yang ini 8 ini namanya numerus ya. 8 ini namanya numerus. Nah, ini basis, ini numerus. Misalkan ada lagi 2 log 16 sama dengan 2 pangkat berapa supaya jadi 16 gitu ya cara mencarinya. 2 pangkat berapa supaya jadi 16? Berarti 2 pangkat 4 gitu ya. Misalkan 3 log 9. 3 pangkat berapa supaya jadi 9? Maka 3 pangkat 2. 3 log 81. 3 pangkat berapa supaya jadi 81? Maka 3-nya sebanyak 4 ya. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Jadi 3-nya harus dikalikan sebanyak 4 kali. Ini format dalam bentuk logaritma. Tadi sudah kita katakan bahwa 3 ini basis, ini adalah numerusnya, dan ini 4 ini adalah hasilnya gitu ya. Bagaimana kalau tidak ada basisnya? Misalkan berapakah nilai log 100? Nah, ada yang tahu? Berapakah nilai log 10? Berapakah nilai log 1/10? Gitu ya. Nah, khusus yang ini ada bilangan pokok atau basis, ini namanya logaritma basis 2 gitu ya. Ini logaritma basis 3. Kalau ini namanya logaritma basis 10. Kenapa tidak ada 10-nya di sini? Khusus untuk logaritma 10, basis 10 ya. Nah, tidak usah kita tulis di sini 10. Makanya kita tinggal menghitung kalau log 100 itu 10 pangkat berapa supaya jadi 100, maka 10 pangkat, awas jangan 10 pangkat 10, tapi 10 pangkat 2. 10 pangkat 1. 10 pangkat, nah kalau ini
hasilnya adalah 1/10 ini ya, 1/10. 1/10 ini artinya ya negatif 1 ya. 10 pangkat negatif 1. Kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma. Ini ada di matematika wajib sebetulnya ya, tapi tidak apa-apa, Bapak mulai dari sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah jika ketemu dengan bentuk-bentuk tertentu ya. A log 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Berarti A pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Kalau dalam eksponennya, kalau dalam logaritmanya seperti ini. 1000 pangkat 0 1, 1.000.000 pangkat 0 1, 0 pangkat 0 tidak, bukan 1 ya. Ini A pangkat 0 akan menghasilkan 1 jika A-nya lebih dari 0. Lalu ini A log A berarti 10 log 10 sama dengan 1 ya, seperti tadi. Setiap bilangan basis dan numerusnya sama itu hasilnya 1. A log BC, contoh misalkan begini. 2 log 3 kali 4. Ini sama artinya boleh ditulis menjadi penjumlahan log 3 ditambah 2 log 4 gitu ya. Ini penjumlahan. Perkalian dalam numerusnya, kalau dipisah lognya ini jadi penjumlahan. Begitu juga dengan pembagian. Pembagian ini sama artinya dengan pengurangan dalam logaritma ya. Lalu ini A log B, B-nya dipangkatkan M, jadi M kali A log B. Contohnya misalkan, contoh yang ini 2 log 9 pangkat 3. Ini sama artinya dengan 3-nya boleh ke depan. 3 kali ya, 3 dikali ini 2 log 9-nya, 2 log 9 ini dikali 2 log 9 gitu ya, dikali 3 atau 3 kali 2 log 9. Kebetulan 2 log 9-nya tidak bulat ya, jadi soal ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau contohnya misalkan 2 log 3 S3, 2 log 8 pangkat 10. 8 pangkat 10 berapa sih? Kan kita tidak tahu ya. 8 pangkat 10 berapa sih? Kan kita tidak tahu. Untuk mencari nilai logaritmanya kita sangat mudah. Apakah 8 dipangkatkan 10 dulu? Kan tidak bisa. 8 pangkat 10, 8 kali sebanyak 10 kali kan jadi banyak gitu ya. Maka ini dibuat pangkat. Jadi dihitungnya ke depan sesuai dengan sifat yang kelima ya, sesuai sifat yang kelima. Kalau ada bilangan log numerusnya dipangkatkan, maka angka pangkatnya itu ke depan. Berarti 10 kali 2 log 8. 2 log 8 sendiri adalah 3. Berarti 10 kali 3 berarti 30 gitu ya. Contoh ini penggunaan untuk sifat yang kelima. Begitu juga sifat yang keenam dan seterusnya. Itu nanti akan Bapak jelaskan ketika nanti ketemu di soal gitu ya. Untuk sementara ya kalian harus mengenal sifat-sifat ini. Perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan, pangkat menjadi koefisien ya, maju ke depan. Yang ini juga sama. Nanti kalau ketemu di soal nanti kita jelaskan lagi. Berarti kita mengenal sampai 5 sifat saja dulu. Kalau ini ke bawah, kalau ketemu di soal ya. Terima kasih.
Takkan sanggup hatimu